Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memimpin diskusi kita pada kali ini. Baiklah, menurut teman-teman dari masalah yang dipaparkan oleh Ibu tersebut, apakah ada teman-teman yang ingin mengungkapkan pendapat? Izin bicara, moderator. Baiklah, dipersilakan. Baik, saya ingin berpendapat. Jadi inti yang ditanyakan Ibu itu kegiatan apa yang dapat dilakukan oleh sekolah dan bagaimana cara mengelolanya untuk menghadapi siswa yang berbeda-beda atau berbagai macam ragam. Menurut saya, kegiatan yang dapat dilakukan oleh sekolah yaitu melalui kegiatan proses administrasi peserta didik, yang mana prosesnya yaitu dimulai dari kegiatan penerimaan siswa baru, kemudian kegiatan orientasi siswa baru, yaitu untuk memperkenalkan segala seluk-beluk tentang sekolah, kemudian pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah, dan setelah itu pembinaan kesiswaan. Jadi untuk diperlukan kegiatan pembinaan kesiswaan. Adapun contoh kegiatan pembinaan kesiswaan ini, yang pertama yaitu program pembinaan ketakwaan, program kepemimpinan, dan yang paling penting menurut saya yaitu program pengembangan kreativitas siswa. Jadi pada program ini sekolah bisa mengetahui dan bisa mengenali minat dan bakat para siswa tersebut. Kemudian setelah guru atau sekolah mengetahui minat dan bakat siswa tersebut, maka guru tersebut bisa mengarahkan siswa tersebut pada kegiatan seperti kegiatan organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakatnya. Sehingga siswa yang berbeda-beda tersebut bisa mengembangkan skill atau minat dan bakatnya. Sekian pendapat dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Carmila. Dari teman-teman lain, adakah yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Izin berpendapat, moderator. Ya, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menambahkan sedikit dari pernyataan atau pendapat dari Carmila Muhammad Nur tadi, yang mana contoh kegiatan yang bisa dilakukan oleh peserta didik yaitu yang pertama mengikuti kegiatan pramuka, OSIS, ekstrakurikuler, dan jenis lainnya. Sehingga dari kegiatan ini dapat ditemukan atau dapat dilihat bagaimana bakat dan minat peserta didik ini gitu dapat diketahui. Nah, untuk sekolah, apa sih peran sekolah di sini? Yaitu memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Contohnya dalam eskul basket, mungkin fasilitasnya tuh kurang memadai seperti lapangannya atau apanya gitu. Jadi peran dari sekolah di sini yaitu memfasilitasi peserta didiknya. Mungkin sekian pendapat dari saya, dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Veronisa. Dari teman-teman yang lain, ada yang ingin mengungkapkan pendapat? Dari Maya Mayesta, ada yang ingin mengungkapkan pendapat? Baik, mungkin sekedar menambahkan, sebagaimana yang kita tahu ya, administrasi pendidikan, administrasi peserta didik itu adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah. Nah, dari permasalahan ini kita dapat mengatasinya dengan proses administrasi peserta didik.
yaitu dapat dibagi jadi 3, yaitu yang pertama kegiatan awal tahun pelajaran. Kegiatan awal tahun pelajaran ini meliputi penetapan daya tampung, penetapan syarat-syarat peserta didik baru, pembentukan panitia atau petugas penerimaan peserta baru, dan penerimaan peserta didik baru. Terus yang kedua yaitu selama tahun pelajaran yang meliputi kegiatan orientasi untuk peserta didik baru, peraturan kehadiran peserta didik, promosi dan mutasi peserta didik, pembinaan disiplin atau tata tertib sekolah, dan pemberian ganjaran dan hukuman sesuai dengan peraturan sekolah. Terus yang ketiga yaitu kegiatannya pada akhir tahun ajaran yang melaksanakan kegiatan tersebut menyangkut tentang pelaksanaan ujian, baik ujian nasional dan kenaikan kelas, serta pemberhentian peserta didik dari sekolah karena tamat. Nah, untuk mengatasi perbedaan tersebut, di sanalah peran guru sebagai administrasi peserta didik, di mana guru juga dilibatkan dan ambil andil dalam tugas tersebut. Di sana guru harus memahami perbedaan-perbedaan dari peserta didik, dan peserta didik pun juga harus menyesuaikan pada peraturan-peraturan sekolah dan cara belajar di sekolah. Menurut saya itu sekian pendapat saya. Terima kasih kepada Maya. Dari Mutiara Khairunisa, ada yang pendapat yang ingin kemukakan? Baiklah, saya akan menambahkan pendapat dari teman-teman yang lain. Kebutuhan siswa dalam mengembangkan dirinya tentu saja berbeda-beda. Maka kegiatan yang diperlukan dan harus dikelola oleh pihak sekolah untuk peserta didik juga harus bermacam-macam. Pihak sekolah sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah tersebut. Nah, adapun kegiatan-kegiatan yang bisa dikelola atau dilaksanakan oleh sekolah, yaitu yang pertama kegiatan belajar mengajar. Ini adalah untuk siswa yang berprestasi di bidang akademik. Yang kedua adalah kegiatan ekstrakurikuler, yaitu untuk siswa yang berprestasi atau yang memiliki kemampuan di bidang non-akademik, seperti olahraga, kesenian, musik, tari, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada kegiatan di bidang kepemimpinan. Ini untuk siswa yang aktif dan minat di bidang organisasi kepemimpinan, seperti contohnya di sekolah SMP atau SMA itu kan ada OSIS. Nah, agar siswa mampu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah tersebut, maka pihak sekolah harus menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi pihak sekolah harus menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan belajar mengajar, maka sekolah harus menyediakan ruang kelas menganalisis perbedaan yang terdapat pada siswa. Guru juga harus mampu memotivasi siswa supaya bisa membina perbedaan yang ada pada siswa tersebut. Untuk itu guru juga harus apa ya? Harus tahu karakteristik siswa-siswanya untuk mengatasi
perbedaan yang ada. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari tim. Kita tutup aja diskusi kita pada hari ini. Saya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.